Hello everyone, welcome back to the Magical English. Everything becomes easy and simple here. Baik, pertemuan hari ini pembahasan kita adalah tentang simple future. Jadi salah satu tenses dalam bahasa Inggris ada yang disebut namanya simple future, ya secara umum digunakan untuk menyatakan perbuatan ya yang akan datang ya. Nah, simple future ada yang menggunakan will dan ada juga yang menggunakan be going to. Nah, dalam video singkat ini akan dijelaskan kapan kita harus menggunakan will dan kapan kita harus menggunakan be going to, atau kapan kita bisa menggunakan will ataupun be going to dalam kalimat yang sama. Nah, will atau be going to, baik will ataupun be going to ini bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya masih prediksi, to express a prediction. Contohnya, contoh kalimatnya, it will rain tomorrow, besok akan hujan. Nah, jika menggunakan be going to, kalimatnya menjadi it is going to rain tomorrow, besok akan hujan. Artinya sama ya, jadi bisa menggunakan will dan bisa juga menggunakan be going to. Kenapa? Karena kalimat ini, pernyataan ini sifatnya masih prediksi. Nah, untuk menyatakan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya, to express a prior plan, ya, itu hanya be going to. Hanya be going to yang bisa digunakan. Contohnya di sini ada dialog ya, supaya lebih mudah. Why did you read your books? Mengapa kamu membaca buku-buku kamu? I'm going to have final exam tomorrow. Saya akan ujian akhir besok, atau saya akan melakukan ujian akhir besok. Kalau ujian kan biasanya sudah direncanakan ya, sudah ada jadwal. Makanya di sini dalam menjawab pertanyaan ini lebih tepat menggunakan be going to. Nah, kemudian will. Nah, untuk to express willingness, jadi untuk menyatakan keinginan, itu hanya will yang tepat untuk digunakan. Contohnya di sini ada dialog ya. It is hot here. Oh, di sini panas ya cuacanya. Nah, kemudian dijawab oleh A, I'll open the window. Saya akan membukakan jendela tersebut. Nah, be going to, di sini kan ada kata be ya. Nah, be di sini maksudnya adalah kata kerja bantu. Be di sini kata kerja bantu. Be di sini bisa saja am, bisa saja is, ya, bisa saja are, atau bisa saja nanti be itu sendiri, tergantung siapa subjeknya. Kita bisa lihat di sini, jika subjeknya I, maka be-nya adalah am. Jadi I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Jadi sudah ditentukan ya, siapa yang menggunakan am, siapa yang menggunakan are, dan subjek mana yang menggunakan is. Baik, di bagian ini kita akan bahas lebih dalam tentang cara menggunakan kata going to dalam kalimat. Di sini tidak dibahas lagi yang menggunakan kata will, karena simple future yang menggunakan kata will sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Contohnya ya, contoh nomor 1, I'm going to visit. I'm going to visit. Nah, yang menjadi perhatian adalah kata kerjanya. Jadi baik dalam will ataupun be going to sebenarnya sama ya, hampir sama. Kata kerja yang digunakan setelah be going to itu harus kata kerja dasar atau verb one. Jadi kata kerja dasar verb one. I'm going to visit. Jadi tidak boleh I'm going to visit it, atau I'm going to visits, atau I'm going to visiting. Jadi harus kata kerja dasar. I'm going to visit a museum tomorrow. Saya akan mengunjungi sebuah museum besok. Nah, kalimat yang kedua menggunakan is. Kenapa? Karena subjeknya she. Kemudian ketiga are, we are, they are, he is, she is, Lucy. Nah, nama orang Lucy, Tommy itu to be-nya juga menggunakan is. Ya. I. Kenapa di sini I? Karena di sini kenapa di sini am? Karena subjeknya adalah I. Jadi I'm going. Oh ya, di sini ada kata be. Mengapa di sini kita harus letakkan kata be? Karena dalam kalimat nomor 9 ini ya tidak ada kata kerjanya. Jadi ketika dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, setelah kata to harus diletakkan kata be.
I'm going to be at home tomorrow. Di sini hanya ada kata keterangan, saya akan di rumah besok. Nomor 10 juga sama ya, menggunakan kata be, karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya. She's going to be rich. Dia akan kaya tahun depan. Baik, selanjutnya kita akan diskusikan bagaimana membuat kalimat negatif yang menggunakan be going to. Caranya gampang. Jadi cukup tambahkan kata not setelah to be-nya. Contohnya, saya tidak akan mengunjungi museum pada hari Minggu nanti. Jadi I'm not going to visit a museum on Sunday. Sama ya, ketika subjeknya he is, di sini juga he is not. He's not going to visit a museum on Sunday. She is not going to visit a museum on Sunday. Jadi rumusnya adalah untuk kalimat negatif subjek, kemudian be-nya ini bisa saja am, bisa is, bisa are ya, tergantung subjeknya. Kemudian setelah be kita letakkan kata not, kemudian going to baru kata kerjanya. Oke, gampang ya untuk kalimat negatifnya, jadi cukup tambahkan not saja setelah to be-nya. Lalu bagaimana dengan kalimat interrogatif, kalimat tanya? Nah, caranya ya rumusnya adalah letakkan be di awal kalimat. Ingat ya, be di sini bisa saja is, bisa saja am, bisa saja are, tergantung subjeknya. Kemudian setelah be baru subjek, kemudian baru be, baru going to dan kata kerjanya. Contohnya, is Lucy going to visit a museum on Sunday? Nah, cara menjawabnya yes, she is, atau kalau dia tidak, no, she isn't. Jadi yes, she is, atau no, she isn't. Kenapa di sini she? Karena dalam kalimat tanyanya di sini yang ditanya adalah Lucy. Kita di sini dalam menjawab kita cukup menggunakan kata ganti dari Lucy, yaitu she. Kemudian contoh yang kedua adalah are they going to be at home tomorrow? Apakah mereka akan di rumah besok? Kenapa di sini diawali dengan are? Karena subjeknya adalah they, jadi sesuai dengan pasangannya. Jawabannya yes they are atau no they aren't. Gampang ya. Jadi yang bagian ini adalah untuk membuat kalimat negatifnya, sedangkan yang bagian ini untuk membuat kalimat tanya yang menggunakan be going to. Baik, nah di slide yang ini ada dua latihan ya, jadi ada practice 1, kemudian practice 2 ya, silahkan dicoba untuk dikerjakan. Nah, practice 1 ini perintahnya adalah fill in the blank with correct to be. Jadi lengkapilah ya kalimat ini atau istilah tempat yang kosong ini dengan to be yang sesuai, to be yang benar. To be di sini apa saja? Pilihannya bisa is, bisa am, bisa are. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lihat subjeknya ya. Di sini subjeknya I, to be-nya apa? He, to be-nya apa? The man. Kemudian di sini subjek yang nomor 4 adalah his mom, ya ibunya. Dan yang kelima subjeknya Sam and Lisa. Jadi silahkan yang titik-titik ini, tempat yang kosong ini, masukkan kata am, is atau are. Lebih tepat yang mana? Nomor 1, am kah, is kah, atau are kah? Nah, kemudian yang practice 2 ya, practice 2 translate into English. Nah, tolong terjemahkan kalimat 1 sampai 5 ini ke bahasa Inggris. Ingat ya, menggunakan be going to ya. Jadi menggunakan be going to, tidak menggunakan will. Ingat tadi siapa saja yang menggunakan am, siapa yang menggunakan is, dan siapa yang menggunakan are. Oke, kemudian kata kerjanya harus kata kerja dasar. Okay, I think that's enough for today. I would like to say thank you very much for your kind attention. See you next time and good luck.